Ada rasa sedih, ada rasa marah. Marah karena kenapa dia bukan saya. Kalau langsung diamputasi saya nggak mau. Di kaki kanan saya itu tulang betisnya diambil 20 cm untuk digantikan ke tulang tangan. Pagi fisioterapi, sorenya saya daftar member gym. Akhirnya dalam harusnya waktu 2 tahun, dalam waktu 6 bulan sudah. Iya. Jadi kita harus ngukus itu ikan gabus, terus keringet-keringetnya kita minum. Iya, nah bener, itu rasanya tuh. So, welcome to Cancer Survivor, and this is their story. Welcome back to podcast Cancer Survivor, di mana kita berbagi cerita dengan para penyintas kanker untuk kemudian menjadi inspirasi bagi teman-teman yang sedang menjalani treatment maupun sebagai pengetahuan baru buat teman-teman audiens semuanya. Kembali lagi dengan saya Syafiq, dan hari ini atau di episode kali ini kita sudah kehadiran 2 sosok spesial, 2 tamu spesial, yaitu adalah Mas Arbi dan juga dengan orang tuanya itu adalah Pak Ben. Selamat datang di Cancer Survivor, Mas Arbi dan juga Pak Ben. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup sehat. Cukup sehat ya? Baik, sehat. Ini datang dari mana aja, by the way? Ya saya dari Semarang, terus ke jemput Arbi di Bandung. Saya dari Bandung. Kita kesini dari Bandung. Dari Bandung, I see. Ini lumayan jauh berarti ya kalau dari Jakarta. Lumayan. Perjalanannya ya. Lumayan. I see. Oke. Nah, mungkin boleh perkenalkan diri masing-masing dulu, dalam arti mungkin ceritanya seperti apa dulu. Konteksnya kalau di sini adalah Mas Arbi ya yang sempat menjalani treatment cancer. Mungkin bisa cerita dulu pernah kena cancer atau menjalani treatment untuk cancer apa, dan juga cerita-cerita mungkin hal yang unik yang mau diceritakan ya. Ya, perkenalkan saya Arbi Fajar Pramudia. Saya dulu mengidap osteosarkoma atau kanker tulang di tangan sebelah kanan. Saya tuh didiagnosis di tahun 2011. Lalu menjalani beberapa treatment sampai akhirnya dinyatakan bersih dan sehat lagi di tahun 2018. 7 tahun berarti ya prosesnya? 7 tahun ya, kurang lebih 7 tahun. Pada saat itu usia 15 tahun. Saya awal kena itu usia 15 tahun waktu SMA itu. Itu SMA kelas 2 berarti ya, kurang lebih. Kelas 2 awal. Nah, kalau mungkin kita runut dari cerita awalnya dulu gitu ya. Tadi di-mention pertama ketahuan ada kanker tulangnya itu adalah waktu SMA. Nah, kalau dari Pak Ben sendiri mungkin ngelihat Mas Arbi itu orangnya seperti apa sih sebelum ada terdiagnosa ada kanker, dan mungkin setelah akhirnya ada diagnosa seperti itu, mungkin ngelihat nggak ada perubahan secara karakter mungkin, atau ada sesuatu yang berubah, dan perasaannya Pak Ben sendiri seperti apa waktu itu? Ya kalau awal karena anak-anak dekat sama saya, kalau sama saya bertiga, begitu ada benjolan itu udah rasa itu udah kena ini gitu. Nah di situ terus, cuman kita kan juga nggak berani untuk berobat secara medis ya, karena tapi akhirnya diperiksa ke dokter ya, dan menurut diagnosa dokter itu adalah kanker ya. Ada rasa sedih, ada rasa marah. Marah karena kenapa dia bukan saya. Berarti dulu memang awal ketahuannya atau ada indikasinya karena memang ada benjolan di tangan kanan dan kecil di sini. Kecil di tangan kanan. I see. Kalau untuk di keluarga sendiri mungkin sebelumnya sudah pernah ada yang kena kanker juga apa mungkin? Sudah, atau sudah genetik juga? Ibunya sudah dulu kena kanker payudara dan sudah wafat ya. Jadi kemudian setelah 7,5 tahun kira-kira baru Abi. Oke, berarti itu waktu Mas Arbi usianya 7 atau 8 tahun. ya? Ibu ya? Ibu ya? Iya, ibu nggak ada, usia saya 7 tahun. Oke. Nah kalau dari Pak Ben sendiri mungkin berarti single parent ya? Jatuhnya selama atau setelah ibu meninggal kurang lebih 8 tahun sampai akhirnya Mas Arbi ada kanker juga. Nah, mungkin yang dirasakan Pak Ben tuh seperti apa sih? Dalam arti ini kan berarti bukan kasus pertama ya di keluarga ada anggota keluarga yang terdiagnosa kanker juga seperti itu. Ya sangat berat karena trauma itu belum hilang, tapi sudah harus ngadepin lagi.
Jadi ya, cuman ya mau nggak mau harus dihadapin kan gitu. Dan begitu ada diagnosa dokter yang menyatakan bahwa ini kanker dengan tidak mungkin tersembuhkan, akhirnya ya kami kumpul bertiga. Saya, Abi, dan adiknya kita bahas lah. Intinya ini harus kita hadapi, kita jalani. Kita harus satu paket. Gitu. Jadi bareng-bareng sebagai satu keluarga ya. Jadi bukan cuman kamu saja yang susah, kita semua itu susah gitu. Dan ketika dulu untuk manggilnya Mama ya, atau dengan apa namanya ketika Mama waktu itu sedang menjalani treatment juga, itu prinsip yang sama ya, bareng-bareng dijalani juga berempat. Oke. Nah kalau pertama reaksinya mungkin kalau dari Bapak mungkin sudah pernah menjalani juga gitu ya segala proses treatment dengan Mama dulu, tapi kalau dari adiknya sendiri mungkin responnya seperti apa sih dulu, Pak? Nggak bisa berkata apa-apa karena dia sedih. Hanya itu. Adiknya jarak berapa tahun ya by the way? 3 tahun. 3 tahun, oke. Berarti waktu itu usianya 12 tahun ya? Iya, Abi masuk SMA, adiknya masuk SMP. Nah, kalau melihat dari pengalaman sebelumnya untuk kondisinya Mama dan juga kemudian ketahuan bahwa Mas Arbi sendiri ada kondisi, apakah akhirnya kayak udah at least sudah tahu lah apa yang harus dilakukan di awal gitu untuk kemudian memproses secara perasaan kita sendiri dan juga untuk treatment medisnya, atau kondisinya sama nih itu di-treat sebagai satu hal yang benar-benar baru nih kalau di dalam keluarga itu sendiri? Kalau kami tadi kita kumpul bertiga, kita obrol bahwa kita harus putus mata rantai. Nggak ada yang, jadi kita sepakat bahwa kita hadapin bareng-bareng, terapinya apa yang harus kita jalani. Ibaratnya itu, karena ini yang kedua ya, kita udah nggak bisa nyalain api, tapi kita harus jalan. Itu aja. Kalau dari Mas Arbi sendiri mungkin pas pertama tahu ada kondisi, mungkin pertama ada benjolan gitu, apa sih sebenarnya yang dirasakan dan yang di dalam kepala ya? Sebenarnya awalnya itu nggak ada rasa sakit atau apa, cuman ada benjolan aja. Benjolannya itu kerasa kecil. Nah setelah kita coba cek ke beberapa dokter, kita cek medis lah, intinya kita ronsen, memang ada tumbuh tulang di situ. Nah baru setelah konsultasi sama dokter ortopedi itu dinyatakan bahwa itu kanker tulang. Nah itu baru saya ngerasanya saya normal nih, saya nggak kerasa sakit, aktivitas normal, sekolah normal, saya aktivitas yang lain juga, olahraga juga normal. Baru itu terus kita coba ke dokter lain, coba konsul ke dokter lain, hasilnya sama. Dan beberapa dokter kemudian kita konsul lagi juga hasilnya sama. Nah itu baru lama-lama kerasa beratnya di situ. Cuman secara fisik waktu awal diidentifikasi tuh nggak ada kerasa sakit atau apa di badan itu. I see. Itu benjolannya seberapa besar sih? Awalnya kecil kayak kelereng gitu. Oh sekecil, ya kecil banget ya berarti sebenarnya. Bola pingpong. Tapi lama-lama dia membesarnya tuh cepet. Dalam berapa lama itu? Jarak waktu 2 tahun itu udah sebesar kepala bayi lah ya kepala orang gitu udah besar itu. Itu. Dan itu konsultasinya sampai ke berapa dokter tadi ya, bukan cuma 1-2 aja? Kita dari ke Jogja, ke Semarang beberapa, sampai ke Bandung, ke Jakarta juga beberapa rumah sakit besar udah kita coba untuk konsul di situ. Hasilnya menyatakan semua sama, bahwa itu emang kanker tulang gitu. Nah kalau dari Mas Arbi sendiri mungkin ketika itu mungkin ngerasanya aneh ya sebenarnya, secara kondisi fisik nggak ada hal yang mungkin ngerasa gimana-gimana. Iya, secara kondisi fisik itu sebenarnya nggak ada sakit atau perubahan rasa sakit yang gimana gitu, nggak ada. Jadi aktivitas juga normal, tapi dinyatakan seperti itu. Nah waktu pertama kali kita ke dokter pun konsultasi itu sudah dinyatakan ini kanker tulang, harus dilakukan amputasi, lalu harus di program kemo, dan yang masa
hidupnya usianya kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Oh. Harapan Harapan hidupnya. Itu di awal waktu saya masih ngerasa saya normal sehat itu di awal Udah langsung dijudge. langsung dijudge gitu kan. Oke. Terus kita nyoba ke dokter lain, ke rumah sakit lain, ke dokter lain juga rata-rata vonisnya kurang lebih sama 6 bulan sampai setahun, 1,5 tahun. Itu baru kerasa downnya di situ. Kerasa downnya di situ ya, I see. Dan itu waktu itu masih SMA kelas 1, masih aktif sekolah waktu itu. Nah berarti di dokter-dokter yang berbeda pun memang semua rekomendasinya sama ya? Di sama. amputasi, lalu di treatment kemo, dan seterusnya ya? Iya. I see. Nah ketika akhirnya tahu betul-betul kondisinya seperti itu, respon dari mungkin keluarga inti, keluarga sekitaran ya, dan juga dari teman-teman tuh seperti apa sih di lingkungan? Ya kalau saya jujur nggak kaget bahwa itu akan terjadi gitu. Jadi apa ya? Terus cuman untuk kita ke pengobatan ke medis, faktor yang terbesar adalah kan biaya. Sedangkan kondisi nggak memungkinkan. Jadi ya kita tetap berusaha berobat penyembuhan dengan alternatif kan itu. Karena meskipun dengan medis karena informasi bahwa usia cuma sekian, bahkan kan kita juga pernah ke luar ya, ke Malaysia ya, informasinya juga dijelasin semua bahwa ini begini nanti dampaknya penyebaran kemana, jadi efektif. Setelah dilakukan amputasi pun juga merembetnya dengan penyebaran sangat cepat ke paru-paru, ke otak, iya dan itu. Jadi kita mempertahankan untuk alternatif tetap dengan apa ya? Kita juga konsultasi ke dokter juga gitu. Jadi kalau Mas Rabi sendiri mungkin pas pertama dengar vonisnya itu dan memang semua dokter akhirnya rekomendasinya sama ya udah sampai Malaysia juga untuk amputasi dan seterusnya, itu responnya gimana waktu itu? Apakah kayak ya udah ini memang harus dijalani atau? Ya waktu itu sih saya tetap nggak mau ya, kalau langsung diamputasi saya nggak mau. Kita coba pengobatan yang lain sebelum amputasi itu ada pengobatan apa aja kita coba semua tuh, dari alternatif ke kiai, ke dokter minum obat Cina gitu juga kita coba semua. Akhirnya di tahun 2011 akhir kita ada ketemu ICCT lagi roadshow di Semarang. Saya tinggal di Semarang waktu itu. Kita coba ketemu untuk cek dan fitting alat segala macam dan kontrol. Sampai akhirnya selama 7 tahun saya kena dan penyembuhan itu saya pakai ICCT dari situ. Berarti sebelum akhirnya ketemu dengan treatment alternatif termasuk dari apa yang tadi dimention ya ada ICCT, itu belum ada misalnya kayak kemoterapi atau proses-proses yang lainnya dengan belum. Secara medis itu belum ada ya? Belum, karena dari medis semua sama, yaitu harus langsung diamputasi dan kemo dengan masa harapan hidup sekian. Nggak ada opsi lain dari situ, nggak ada opsi untuk dimatikan dulu atau gimana. Bahkan yang waktu sampai ke Malaysia pun sama. Dan saya juga kami keluarga juga pengennya kalau bisa jangan diamputasi dulu nih gitu. Diupayakan sebisa mungkin ya. Diupayakan dulu, dipertahankan karena pada saat itu kondisi fisik masih normal. Kita aktivitas juga normal waktu itu. Cuman ada benjolan di tangan kanan gitu. Nah kalau dari upaya-upaya alternatif tadi ya, dari mulai ke kiai sampai ke obat Cina dan macam-macam, akhirnya ada yang benar-benar berdampak nggak sih sebenarnya ketika itu? Dan pada dasarnya kayak apa yang akhirnya dalam pikiran supaya ya udah kita tetap mencoba deh semua alternatif yang ada sampai akhirnya terpaksa banget kalau misalnya memang harus ya kita jalani yang medisnya gitu. Untuk alternatif kita jalan semua nih bareng langsung. Beberapa alternatif tuh kita jalan bersamaan. Mana yang lebih bagus, namanya juga ikhtiar ya, kita juga berikhtiar. Saya juga harus lebih
hati-hatilah dalam makan segala macam kondisi badan. Nah, untuk yang alternatif lain kita coba itu belum memberikan dampak yang positif nih. Bahkan juga malah ada efek samping, misalnya minum obat kebanyakan obat alternatif herbal, jadi badannya nggak fit lagi gitu. Malah drop ya kondisi kesehatannya. Ya. Tapi yang saya rasa sangat signifikan hasilnya ya saya menggunakan ECCT itu. Jadi kan kita termonitor tiap bulan itu kita di scan, ada hasilnya keluar, kita harus ronsen, kita harus cek MRI, kita harus scan juga, terpantau bahwa di situ itu progresnya ada, bahwa selnya ini udah mati, udah luruh, ini bagian sini ada yang harus di konsentrasi untuk dibersihkan dulu gitu. Soalnya kan itu dulu udah lumayan bulat gede gitu kan. Gitu, dan efek di badannya pun juga kerasa enak gitu. Jadi langsung kerasa efeknya. Nah, itu makanya. Nah, kalau dari pertama ketemu waktu yang di roadshow di Semarang tadi, itu yang di-mention sama ahlinya tuh gimana sih? Maksudnya kalau di episode sebelumnya kan kita udah sempat ngomongin sedikit tentang ECCT juga sebenarnya ya. Biasanya kan keluar sekresinya atau ekskresinya tuh dalam keringat, ekskresinya kan keringat atau misalnya kayak feses atau urin gitu ya, dan mungkin perubahan dari segi bau atau warna. Tapi kalau dalam hal ini kan bukan sel aktif, jinak ya, maksudnya tulang ya. Gitu. Bukan jaringan. Bukan jaringan ya maksudnya, tapi tulang ya. Nah jadi yang dikatakan waktu itu seperti apa, dan step-step untuk treatmentnya seperti apa sih yang disampaikan oleh ahlinya ketika itu? Jadi waktu awal kita datang itu kita dicek, kita harus bawa beberapa rekap medis yang kita udah cek. Kita bawa MRI, bawa ronsen tangan, ronsen paru-paru, sama MRI-nya pun pakai kontras kalau nggak salah itu. Nah kita bawa, terus dibaca oleh tim ECCT-nya. Ada beberapa bagian itu kita dicek satu-satu. Untuk yang satu itu untuk membaca hasilnya seperti apa. Lalu untuk kita kan ECCT pakai alat ya, pakai alat seperti rompi, terus ada yang kit buat tangan gitu. Kita pakai alat itu nanti disesuaikan sesuai dengan kondisi saya. Nah itu kita awal datang itu kita fitting alat, dibaca hasilnya, lalu alatnya dibuatkan dulu. Kita belum langsung pakai di situ. Setelah beberapa lama kita datang ke tempatnya, kita ambil alatnya, baru mulai pakai itu. Jadi baterai dan bentuk alatnya disesuaikan custom karena kondisi saya waktu itu kan di tangan. Kita pakai itu. Nah kalau perubahan secara fisiknya akhirnya terasa tuh seperti apa sih setelah pakai alatnya? Kalau untuk setelah beberapa saat pemakaian itu kelihatan dari berkembangnya tuh nggak terlalu cepat gitu. Berkembang benjolannya itu ya. Terus untuk keluarnya lewat BAB, karena kondisi saya itu kan kalsium ya. Jadi yang matinya tuh bentuknya tulang gitu. Jadi kalau tulang kan nggak bisa terurai dengan mudah untuk dikeluarkan di ekskresi keringat, urin, BAB. Nah setelah itu dirasa dari hasil scan medis, ronsen dan segala macam ya, medisnya dirasa sudah mati, baru dilakukan operasi pengangkatan untuk massa tulangnya itu yang sudah mati. Yang sudah mati itu ya, oke. Berarti akhirnya meskipun pakai treatment alternatif seperti ECCT pun tetap jalan untuk proses yang medisnya juga untuk pengangkatan kita bareng itu, kita jalan ECCT dan medis, kita jalan bareng. Oke. Iya, kita nggak milih lah. Yap. Jadi dua-duanya jalan bareng. Jadi di satu sisi kita ke medis juga kita tetap pakai ECCT. Dan kita pakai ECCT pun juga harus dengan cek medis kan, dengan rekap medis yang terbaru. Saya harus ronsen paru-paru 2 bulan 3 bulan sekali. Jadi terupdate semua. Dirasa sudah mati, baru kita disarankan untuk operasi untuk pengangkatan massa itu.
Nah, kalau dari dokter sendiri ketika itu dengan menjalani berapa metode alternatif yang berbeda tuh seperti apa sih responnya mereka, dan apakah akhirnya menurut dokter sendiri itu bisa sama-sama mendukung untuk penyembuhannya atau seperti apa? Ya ada sebagian besar yang di alternatif yang kayak obat Cina yang itu akhirnya dihentikan lah di situ. Cuman untuk yang tidak yang bisa dilakukan bareng-bareng sama medis dilakukan bareng-bareng. Terakhir itu cuman 2 itu. Cuman ya medis jalan sama ICCT yang sampai akhir itu. Kalau untuk obat-obatan tambahan ya hanya suplemen sama vitamin. Nah tadi sempat mention akhirnya ada pengangkatan untuk masa tulangnya gitu ya. Nah itu apakah akhirnya digantikan dengan tulang dari bagian lain untuk mengisi support ya, jadi strukturnya? Untuk operasi itu saya udah operasi berarti total berapa kali ya Pak? 7 kali. 7, banyak juga ya. Kita 7 kali operasi, saya 7 kali operasi di tangan sama 1 kali embolisasi, tachi. Embolisasi itu adalah? Embolisasi itu adalah mematikan, jadi kayak yang untuk jantung, penyempitan jantung tuh jadi masuk lewat pembuluh darah besar yang selangkangan, terus dimasukin selang sampai ke tangan. Nah nanti yang sel-sel yang matinya disuntikin obat gitu. Oh, I see. Mirip ini ya, kateter ya sebenarnya kalau untuk jantung sebenarnya. Ya kayak kateter jantung ya. Itu kita udah embolisasi itu sebelum operasi besar. Terus saya operasi besar itu di tahun 2014. Itu saya operasi untuk pengangkatan masanya itu dalam waktu berapa ya? 40 hari, 3 kali operasi. Sebulan lebih aku 3 kali operasi. Operasi pertama itu pengangkatan massa. Pengangkatan massa tulang yang di tangan itu beratnya kurang lebih 8 kilo kalau nggak salah itu ya. Wow. 8 kilo tulang itu. Jadi itu emang posisi udah besar tuh, udah sebesar kepala lebih, dan itu bentuknya tulang padat gitu. Padet. Operasi kedua, jadi itu udah diangkat masanya. Operasi kedua itu jadi karena tulang aslinya rusak yang di tangan, jadi akhirnya itu dipotong, tulangnya dibuang, lalu disambung, yang sisa potongnya itu disambung menggunakan tulang betis fibula di kaki kanan. I see. Jadi kaki kanan saya itu tulang betisnya diambil 20 cm untuk digantikan ke tulang tangan. Itu operasi kedua dan ketiga itu. Penyambungan tulangnya itu 2014. 2014 ya. Dan setelah itu operasinya yang tadi 7 kali berarti setelahnya tuh setiap tahun kah atau? Iya, setiap tahun setelah itu. Setiap tahun. 2014, 2015 tahun operasi lagi untuk benerin pen. Terus lepas pen, benerin pen, lepas pen, terus memposisikan ulang lah itu bentuknya lah. Dan akhirnya ketika menjalani proses operasi itu yang berangkaian ya dari sebulan, terus tahun depannya lagi tuh apakah masih beraktivitas normal atau akhirnya harus waktu itu SMA berarti mungkin cuti sekolah dulu? Iya, atau? Jadi itu SMA kelas 3 waktu itu yang operasi tahun 2014 itu saya harus cuti SMA setahun karena waktu itu emang operasi besar dan harus pemulihannya pun lama kan. Program pemulihannya pun paling cepat 6 bulan waktu itu. Jadi untuk sekolah SMA saya mundur setahun, cuti setahun. Jadi operasi beres, saya pulang ke Semarang, lanjut SMA kelas 3 lagi, ngulangin lagi setahun. Dari awal ya. Iya. Oke. Nah kalau dari Pak Ben sendiri ngelihat Mas Arbi waktu itu seperti apa sih? Mendampingi setiap hari gitu ya untuk treatment dan juga ketika di rumah sakit dan lain-lain. Ya saya berusaha untuk menikmati aja sebetulnya. Menikmati ya kata kuncinya. Iya, soalnya nggak bisa diapa-apain lagi dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya udah apa yang ada di depan ya kita harus komen aja dihadapin. Jadi ada yang saya sama Abi sampaikan bahwa ini apapun kamu ikhlas, bapak nggak ikhlas, kamu kena. Kamu nggak ikhlas, bapak nggak ikhlas, kamu kena. Jadi kita udah bikin
harus sama-sama ikhlas, jalanin aja udah. Itu. Dan kayak yang operasi sampai 4 kali itu ya cukup berat sebetulnya. Kita operasi di rumah sakit di Serang BTW. Oh di Serang, bukan di Semarang ya? Bukan di Semarang. Jadi posisinya kita tinggal di Semarang, kontrol-kontrol di Jakarta, Di Tangerang, operasinya di Serang. Kenapa akhirnya ambil operasi di Serang waktu itu? Karena rujukan dokternya ke situ kita. Oke. Ada penanganan khususnya di sana gitu ya berarti. Oke. Jadi posisinya jauh kan? Jauh ya sebenarnya. Iya, itu yang bikin tambah ini juga harus nyiapin waktu dan transport lah sih, buat ke sana. Belum tinggalnya juga di sana. Iya, tinggalnya di sana kan setelah keluar rumah sakit juga kondisi tulang udah dipotong-potong kan pulangnya harus susah juga. Iya, benar. Oke. Nah, sebenarnya satu hal yang saya penasaran itu adalah karena sebelumnya Mama juga udah berpulang dengan dengan cancer juga. Akhirnya dari keluarga sendiri selain tentunya mencoba untuk ikhlas ya. Akhirnya apa sih yang menumbuhkan atau mungkin ada momen tertentu yang menumbuhkan optimisme bahwa bisa nih Mas Arbi melewati prosesnya dan juga bisa overcome judgement yang tadi maksimal vonis harapan hidupnya 6 bulan bahkan 1 tahun gitu. Kalau saya selalu bertanya sama dia, kamu gimana? Kalau kamu semangat untuk tetap hidup, ayo jalan. Kalau enggak ya udah selesai sekarang. Hanya itu aja sih. Kalau Mas Arbi berarti apa yang akhirnya membuat bisa menyatakan dan kepikiran dalam diri sendiri bahwa ya aku harus tetap bisa hidup nih gitu. Iya, ya akhirnya pada akhirnya tuh yang membuat semangat hidup ya dukungan bapak terutama kan yang support selama ini sama ya ada masih ingin rasa ingin bertahan hidupnya lebih besar jadinya karena kita mikirnya bukan buat kita sendiri nih, bukan buat saya pasien sendiri, tapi ada orang-orang juga yang pasti nanti di sekitar yang pasti lebih berat juga mungkin kalau kita nggak fight gitu. Jadi ya. Ketika itu apakah ada mungkin bantuan dari psikolog untuk ngobrol dan konseling gitu atau memang diskusinya di dalam keluarga aja berarti? Psikolog enggak sih? Ngobrol sendiri aja. Ngobrol sendiri aja ya. I see. Itu sebuah kekuatan juga sih sebenarnya ya, bagaimana akhirnya dalam satu keluarga pun meskipun tanpa bantuan dari eksternal ya, bisa saling menguatkan satu sama lain. Walaupun prakteknya nggak seindah itu ya. Betul ya makanya. Tambah satu lagi mungkin ya. Jadi saya menempatkan dia karena dia semangatnya untuk hidup. Jadi kamu tuh sehat, hanya punya kekurangan itu aja. Jadi dia sekolah ya kayak anak-anak biasa aja. Ya. Saya nggak pernah harus begini harus begitu. Bahkan di kondisi yang sangat besar pun dia naik motor dengan badan ini ya jalan aja udah. Iya, sama ya itu. Kalau dari aku sih aktivitas sebisa mungkin dibuat normal. Senormal mungkin ya. Senormal mungkin. Bahkan waktu itu saya ingat tuh ini. Saya radioterapi itu laser sinar itu 30 hari full itu kan kayak kemo ya. Itu saya sekolah, paginya sekolah, siang pulang berangkat sendiri itu ke rumah sakit radioterapi, ntar pulang sendiri sampai rumah jam 7, jam 8 malam, jam 9 bahkan kadang-kadang tergantung antriannya. Tiap hari 30 hari full itu, tidak putus. Nah, itu kan aktivitas tetap normal. Dan itu jaraknya luar kota ya, dari Semarang ke Bawen, Ungaran. Oh, Ungaran ya. Jadi kalau naik transportasi umum sekitar 1,5 sampai 2 jam ya. Harus transit sekali lah ya gitu lah. Dan itu setiap hari selama 30 hari berturut-turut ya? 30 hari. Wow. Dan itu posisi radioterapi ya, itu efeknya kan ke badan kerasa ya. Dan ketika itu akhirnya apakah ada istilahnya mungkin mimpi-mimpi atau kayak harapan-harapan yang tertunda kah, atau ada sesuatu yang akhirnya kayak jadi nggak bisa nih, dan itu sesuatu yang kayak ngena banget nggak di setelah sakit ya? Iya. Ya sebenarnya banyak bukan harapan yang tertunda ya, contohnya saya udah mau UN itu waktu itu udah mau tinggal ujian akhir. Tinggal lulus ya sebenarnya. Tinggal lulus terus dikabarin dokternya, Bi minggu depan operasi ya.
ya mundur setahun. Ya itu kecil-kecil tapi banyak gitu. Oke. Masuk kuliah juga udah keterima, harus direlakan karena pada saat itu kondisi medis juga harus jalan terus nih. Sampai ya beberapa ya harapan kecil-kecil itu yang mundur. Tapi itu juga untuk sayanya supaya fit lagi gitu. Akunya biar fit lagi, biar cepet bisa untuk ngejar harapan itu. Jadi harus sembuh dulu nih. Jadi fokusnya waktu itu Gimana caranya supaya sembuh ya? Sembuh nih. Bersih dari kanker gitu. Berarti selama kurang lebih setahun yang harus nunda SMA itu full memang untuk treatment dan juga untuk restart sekolah ya? Atau Oke. Nah kalau untuk treatmentnya sendiri sehari-harinya tuh seperti apa sih gambarannya dengan ECCT maupun dengan medisnya ya? Misalnya mungkin untuk medisnya kayak berapa kali konsultasi kah atau ceknya seperti apa, dan dengan ECCT-nya itu didampinginya seperti apakah penggunaan harian kah atau gimana? Kalau ECCT dulu penggunaan harian, bahkan sekolah aja saya pakai waktu itu. Saya pernah pakai sampai yang 24 jam. Jadi dulu tuh saya ada 2 kit yang di lengan sama kit yang di rompi. Untuk yang awal pertama pakai itu kit yang di rompi dipakai hanya untuk tidur 8 jam. Kalau yang di tangan itu 10 jam kalau nggak salah awal. Terus dinaikin jadi 12 jam, dinaikin lagi jadi 24 jam, sampai dinaikin lagi sampai pokoknya dipakai. Sebisa mungkin dipakai. Sebisa mungkin dipakai. Nah, dengan osilatornya juga udah beberapa kali ganti. Itu sama pernah pakai yang kit kepala, yang helm untuk preventif. Yang rompi itu untuk preventif paru-paru, sama yang helm untuk preventif kepala. Dan akhirnya dengan pakai ECCT itu memang bisa support untuk membantu progresi penyembuhannya. Iya sangat. Iya, karena kalau nggak pakai ECCT mungkin kita nggak di sini nih. Oke. Cuma memang akhirnya dari dokter tetap merekomendasikan untuk diamputasi juga di akhirnya ya. Iya, nah itu untuk yang amputasi itu kita udah jalan dari 2014 sampai 2016 itu emang hasilnya bagus, untuk progresnya jalan juga bagus. Cuman di akhir itu ada infeksi di tangan, yang mana lukanya itu cukup parah sampai tulang-tulang yang di dalam itu pecah. Dan itu pun juga karena sebenarnya itu dari kankernya yang mati keluar gitu. Nah saat itu kondisi juga udah drop juga, akhirnya di tahun 2018 bulan Agustus itu operasi terakhir. Dan itu kondisi udah drop, saya udah drop dari awal 2018. Harus direlakan. Setelah operasi ya badan jauh lebih sehat, karena waktu itu udah habis, udah badan udah tinggal tulang belulang. Oh kurus banget ya berarti? Tulang ya. Terus juga kan pendarahannya parah banget waktu itu. Jadi tiap hari kita harus ganti perban, kita harus buangin tulang yang rusak karena itu. Dan itu waktu udah drop berarti memang udah sampai masuk ICU atau? Belum itu. Tapi udah parah sih. Tapi enggak. Jadi kita konsultasi terus itu, konsultasi sama dokternya juga, konsultasi sama. Jadi kita konsultasi lewat inilah ya, email dan WA waktu itu, karena kita kondisi juga kan dokter yang operasi di luar kota gitu kan. Kita komunikasi terus tuh, jalan terus, baiknya gimana sama timnya dari ECCT juga kita komunikasi terus baiknya gimana. Dan pada akhirnya juga demi kebaikan harus direlakan ya. Akhirnya saya menerima itu karena kita semua udah berjuang nih, udah sebisa mungkin untuk menjalani selama 7 tahun sudah memperjuangkan, jadi mungkin lebih bisa ikhlasnya karena kita sudah berjuang sama-sama nih sekian lama. Saya, bapak, tim dokter, tim ECCT juga jalan sampai akhirnya harus direlakan, dan nyatanya ternyata saya setelah itu bisa dinyatakan bersih kan. Jadi itu ya anugerah lah buat saya, buat kami. Itu pengambilan keputusannya kalau dari sisi Pak Ben seperti apa sih waktu tahun 2018? 2018 itu memang sudah, jadi setahun yang sudah diceritakan dramanya kan, luka kan udah parah itu.
Jadi pagi itu sekitar 10 dos ini perban. Oh, 10 kardus. 10 kardus, malam 10 kardus. Jadi bisa bayangkan sakitnya kayak apa, dan akhirnya ya udah selama setahun kita udah bertahan seperti itu. Ya memang harus seperti itu. Kita tetap on the track ya, ngikutin jalur ya, misalkan dokter sama kebetulan dari CCTV gimana, ya kita ikutin aja. Apapun keputusan beliau kita ikutin. Jadi kita nggak akan kiri kanan atau enggak, tapi ya akhirnya ya keputusan terakhir memang harus diambil, ya dilakukan aja itu. Istilahnya kalau ketika awal diagnose terus direkomendasinya langsung amputasi, ya merasanya itu belum pas karena kita belum mencoba hal-hal yang lain ya. Mungkin penerimaannya nggak kayak sekarang. Nggak kayak sekarang ya. Mungkin lebih stres dan lain-lainnya lebih tinggi mungkin ya. Sekarang ya karena itu kita udah berjuang 7 tahun, saya juga udah ngerasain semua rasa obat dan semua rasa pantangan. Saya nggak boleh makan apa-apa, cuman boleh makan tahu kukus gitu. Oh iya? Pernah ada pantangan banyak dulu. Pantangan makan banyak dulu. Apa aja misalnya mungkin boleh? Ada yang daging merah jelas nggak boleh. Semua yang digoreng jelas nggak boleh. Nasi putih nggak boleh. Makannya nasi merah, dada ayam rebus. Untuk albumin dulu saya disuruh minum injek albumin. Dulu belum ada albumin kapsul. Yang iya. Jadi kita harus ngukus itu ikan gabus, terus keringet-keringetnya kita minum lah. Bener. Itu rasanya tuh keinget sampai sekarang tuh. Terus apa lagi ya? Makan bekatul. Bekatul tuh kulit beras. Oh oke. Hasil jadi tumbukan. Iya tumbukan kayak oat gitu. Harus makan itu. Macam-macam deh selama 7 tahun itu udah ngerasain semua nih. Itu roller coaster banget ya berarti 7 tahun nih. Oke. Roller coaster. Dan setelah akhirnya menjalani semua treatment dan sampai di operasi yang terakhir, setelah itu apakah masih lanjut kontrol sampai sekarang atau memang kontrol medis jalan terus ya? Jalan terus untuk ngecek hasil operasinya. Dari mulai setelah operasi itu kita cek rutin per bulan, lalu dirasa sudah cukup dan harus ke rehabilitasi medik. Kita akhirnya dibuat 6 bulan sekali, terus di tahun 2020 kita buat dari medisnya bilang setahun sekali. Oke. Menyertakan ronsen toraks paru-paru ya. Paru-paru dan ronsen kaki kan yang dipotong waktu disambung kan tulang kaki. Iya. Itu, dan untuk ECCT juga kontrolnya setahun sekali, dilihat dari hasil medis tadi. Untuk alat tetap dipakai untuk preventif. Dan sampai sekarang masih dipakai juga ECC-nya berarti. Masih dipakai. Dan itu pakainya untuk yang rompi. Yang sekarang masih pakai untuk rompi. Itu makainya sekarang lebih santai 8 jam sehari. Sebenarnya nggak ditaker jam sih. Cuman kita pakai lebih sering aja. I see. Itu sebagai balik lagi preventif itu ya? Iya, untuk preventif. Yang saya jadi penasaran tuh akhirnya kenapa meskipun kenanya di kanker tulang tangan, tapi yang benar-benar diperhatikan dari sisi CT scan maupun dari treatment di medis maupun dengan ECC itu tuh toraks ya, paru-paru. Ya karena kata dokternya mungkin ya, pengalaman dari dokternya atau dari studi-studi sebelumnya, studi medis itu untuk kasus kanker tulang yang di lengan itu paling rentan menyebarnya itu di paru-paru. Metastasisnya di paru-paru. Jadi emang kita jaga supaya tidak ada yang nempel di paru-paru lah. Gitu. Yeah. Oke. Dan setelah selesai operasi yang terakhir berarti kehidupan ya Mas Arbi udah balik seperti sehari-hari biasa atau? Iya, udah aktivitas sudah normal. Udah normal ya. Bahkan lebih sehat lagi malah. Lebih luar biasa lah anugerahnya. Nah ini boleh tahu nggak dulu karena kehilangan satu bagian tubuh ya, terutama tangan kan itu kita sangat reliant ya dengan tangan. Itu perubahan di kehidupannya seperti apa sih? Dan ya awal-awal sih ya, adaptasinya awal-awal lumayan berat ya. Beratnya karena ada istilahnya amputasi dewasa itu karena kita sudah merekam, kita di memori tuh udah ada muscle memorinya tuh ada untuk ke tangan gitu.
Jadi waktu operasi, setelah operasi sampai sekarang pun itu masih kerasa tangan itu. Phantom pain namanya. Itu juga yang awal bikin bingung. Jadi gerak refleks, gerak ini masih kerasa. Nah, di samping sakitnya juga sakit. Oh, masih berasa sakit juga ya? Dulu waktu operasi awal-awal sakit. Bingung, jadi bingung kita. Biasa megang apa, jadi nggak bisa megang pakai kaos gimana caranya, bingung. Terus ngebiasainnya itu yang juga butuh waktu ya. Butuh waktu. Ngebiasain tangan kiri kan kita bukan kidal ya. Aku nggak kidal, jadi harus belajar nulis lagi, belajar aktivitas tangan kiri. Cuman aman. Berarti belajar nulis dari nol lagi ya dengan tangan kiri. Belajar dari nol lagi. Belajar nulis, belajar sikat gigi, belajar makan tangan kiri. Dulu kan nggak boleh sama bapak, dimarahin dulu. Makan tangan kiri kan dimarahin. Ya. Kurang ajar dia, salaman aja tangan kiri. Salaman kiri sekarang ya. Iya. Oke. Dan support dari keluarga ketika akhirnya beradaptasi itu didampingin setiap hari untuk belajar dan training gitu kah? Atau lebih banyak otodidak waktu itu jadinya? Sendiri sih banyak sih. Ya kalau keluarga udah tahu, ya bapak juga udah tahu, support aja. Cuman kita juga sebagai pasiennya juga harus belajar sendiri kan. Karena ujung-ujungnya untuk kita sendiri ya. Iya. Pembelajarannya juga. Ya mungkin tambahin masuk dia nge-gym segala itu kan pada saat setelah dengan dia tubuh kan udah miring semua dia. Karena tiduran enggak karena setelah sakit, nahan beban dan sebagainya. Setelah operasi kan kehilangan keseimbangan juga. Oh, I see. Ya, jadi jalannya jatuh habis operasi tuh suruh belajar jalan juga bingung miring. Berarti sempat ada terapi fisioterapinya juga ya? Iya. Itu harusnya 2 tahun itu. Cuman karena itu tadi kan pagi fisioterapi, sorenya saya daftar member gym, saya nge-gym sekalian. Program yang tadi pagi di fisio saya lanjutin di gym dengan nambah beban dan konsultasi sama ada orang gymnya lah. Trainernya ya? Ya trainernya lah. Akhirnya dalam harusnya waktu 2 tahun program untuk penguatan otot, terus pembiasaan aktivitas tangan kiri segala macem dalam waktu 6 bulan sudah. Iya, udah naik sepeda kemana-mana dulu. Oh iya, 6 bulan. Wow, dalam waktu 6 bulan ya, harusnya dari harusnya 2 tahun. Oke, I see. Nah, mungkin satu hal yang akhirnya saya juga mau tanyakan adalah sampai sekarang untuk Mas Arbi dan juga Pak Ben itu apakah masih ada trauma nggak sih untuk mungkin suasana rumah sakit kah, atau mungkin kalau dengar kata-kata tertentu jadi masih ada sesuatu yang terbayang dan taking back ke masa-masa tertentu mungkin, atau kayak ya kalau jujur masih sih. Masih ya? Masih bau-bau rumah sakit, suara troli, obat yang masih sih. Cuman ya aman aja. Dibikin harus aman aja ya. Dibikin aman aja. Kalau Pak Ben sendiri mungkin udah? Ya pada dasarnya sama ya, sekian berbulan-bulan di rumah sakit kan. Iya. Suasana itu kan dengan kekhawatiran dan bla 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 itu tetap membekas. Jadi cuman ya mau nggak mau kita juga harus memaksakan untuk harus dibikin santuy lah. Dijalani sebisa mungkin ya. Apalagi di ICU dulu kan. Kita masuk di ICU baru sadar, ngeliat sebelah meninggal, lihat sebelah kecelakaan, kondisinya udah begitu. Ya, ICU tuh emang ini sih. Dramatis ya? Iya, traumatis ya, membuat trauma ICU tuh. Oke. Ada cara tertentu nggak sih untuk penanganan trauma seperti itu kalau untuk Mas Arbi sama Pak Ben sejauh ini? Kalau saya sih ya saya berusaha untuk hidup normal aja. Jadi dibuat gimana untuk bergembira, gimana untuk bercanda, yang itu aja sih. Jadi itu setidaknya untuk mengurangi atau bisa menghilangkan rasa-rasa trauma itu. Jalani dengan positif ya? Iya sih, jadi enggak. Kalau Mas Arbi sendiri? Menghilangkan trauma. Mungkin kalau saya waktu itu yang saya lakukan ya, bukan nggak tahu nih traumanya masih ada atau enggak, cuman
yang saya lakukan itu saya banyak menyibukkan diri dengan aktivitas baru, misalnya belajar gambar, belajar lukis, belajar game apa untuk menyelimurkan apa bahasa Indonesianya? Menutupi. Iya, untuk mendistract ya. Pikiran-pikiran ke situ, dan kalau bisa kegiatannya yang fisik juga terlatih gitu kan. Kan ada kalau misalnya tangan kan ada latihan memegang alat untuk perpanjangan tangan itu kan butuh sense-nya biar ada gitu. Nah, itu latihan gambar, latihan lukis, main gitar dulu sebelum operasi itu juga main gitar. Lebih banyak ke aktivitas hal-hal yang positif lah ya, olahraga, sama lebih banyak ketemu orang, mungkin cerita atau nongkrong lah ya sama teman-teman, sama orang lain, saudara, untuk setidaknya kalau kita lagi down tuh kita nggak sendiri gitu. Yang memperparah kan kalau kita lagi down terus nggak ada yang support ya. Iya, nggak ada yang support itu. Dan kitanya yang harus aktif ya, maksudnya sayanya ya, pasiennya yang harus aktif ya, gitu. Dan perjuangan untuk sadar bahwa kitanya harus aktif itu, maksudnya ada tahapan-tahapannya juga nggak sih? Atau memang kayak udah terpatri dari awal, ya mau nggak mau saya yang merasakan, ya saya harus aktif untuk mencoba. Ya kan pada akhirnya kita sendiri kan, badan kita sendiri kan yang merasakan kan. Ya dari pribadi masing-masing aja kita harus sadar sendiri sih. Kalau menurut saya ya. Jadi badan yang jelas kan kalau lagi sakit itu kan badan juga tidur nggak enak, makan nggak enak. Nah mau nggak mau kan kalau dengan adanya aktivitas itu kan jadi kerasa lapar, kerasa ngantuk, capek, keringatnya juga keluar kan lebih enak lah ya. Lebih enak, lebih seger ya badannya. Iya. Nah kalau dari Pak Bens ini ngelihat Mas Arbi sebelum mungkin treatment dan setelah menjalani semua rangkaian proses itu, ada perubahan dari karakternya nggak sih? Ya, tambah semangat, tambah happy. Kalau karakter tetap. Cuman untuk melihat ke depan dan melangkahnya lebih enteng gitu, jadi lebih soleh ya Pak. Wes, bener Pak. Ya, boleh lebih soleh. Boleh lebih soleh. Oke. Jadi kalau karakternya memang udah terbentuk ya. Jadi itu yang kita. Ini Mas Arbi kalau boleh tahu aktivitasnya sekarang seperti apa sih? Mungkin bekerja kah atau? Bekerja. Saya sekarang kerja di Bandung. Jadi 2018 Agustus saya operasi kan, yang operasi amputasi itu. Di tahun 2019-nya saya apply kerja. Waktu itu ada rekrutmen bersama BUMN, saya daftar di situ. Setelah 6 bulan tes, akhirnya saya lolos. Ada 8 tahapan tes kalau nggak salah ya. Saya setelah tes lolos, saya bekerja di Bandung. Oke. Sampai sekarang ya kerja di Bandung. Sekarang. Right. Dan ketika menjalani pekerjaannya sehari-hari, pernah mungkin ada gejala-gejala medis yang muncul lagi atau seperti apa selama ini? Dari awal setelah operasi pun saya ini sih rutin untuk konsul, rutin untuk check up, ronsen paru-paru. Jadi bekerja itu bukan berarti mengesampingkan medis ya. Oke. Jadi kita walaupun saya juga kerja, aktivitas kerja, cuman untuk medisnya tetap jalan. Tetap jalan ya. ICCT juga jalan. Okay. Jadi semua berjalan beriringan. Ditambahkan dengan bekerja saya ada aktivitas baru yang lebih positif, dapat duit. Dia. Jadi pikirannya akhirnya memang banyak ke pekerjaan juga gitu ya. Pikirannya akhirnya banyak ke pekerjaan juga. Dan mungkin kalau dari teman-teman di sekitar deh yang waktu kuliah dan juga waktu kerja mungkin ngelihat kondisinya Mas Arbi itu seperti apa sih kalau boleh tahu nih? Yang sekarang? Iya sekarang. Kalau teman-teman sekolah dulu yang lama yang tahu awal saya kena sampai harus pengobatan dan sampai sekarang sih
responnya masih temenan sampai sekarang, masih main, terus juga masih sering ketemu kalau pulang ke Semarang. Respon mereka bagus sih karena mereka tahu perjalanan hidup dari awal yang udah sempet badan udah habis, udah dinyatakan nggak lama, ternyata bisa bertahan selama ini dan sekarang bisa kerja dan berkarir gitu. Mereka responnya bagus sih, teman, keluarga, alhamdulillah aman. Satu hal lagi yang saya jadi penasaran adalah setelah overcome yang prediksinya dokter-dokter di awal bahwa masa hidupnya maksimal 6 sampai 12 bulan, ada cara tertentu untuk Pak Ben, Mas Arbi untuk mensyukuri hal itu kah? Atau mungkin ada perspektif yang berubah terkait dengan hidup setelah itu? Apa ya? Bapak dulu lah. Kalau saya sih ya melihat ya dokter menyatakan itu kan berdasarkan pengalaman beliau. Yep. Jadi kita nggak akan menyalahkan siapa-siapa, ya udah kita ambil pilihan yang lain. Kita tetap jalan aja. Jadi nggak punya pikir yang negatif bahwa yang gimana. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak ambil keputusan itu, tapi kita ambil jalan yang ini. Hanya itu sih. Nah, jadi sama ada satu yang dari pengalaman hidup saya ya. Semua kan di tangan Tuhan. Dan kita nggak tahu tangan Tuhan itu di mana. Ya udah, mungkin di sini, mungkin di sana. Di sini nggak bisa, ya mungkin di sini. Ya seperti itu tadi. Kayak gitu aja. Dari Mas Arbi mungkin? Apa ya? Gak jago loh. Saran untuk? Lebih ke ada perspektif yang berubah nggak sih dari perspektif yang berubah? Jelas, kalau perspektif yang berubah itu lebih ke cara kita mensyukuri hidup sih kalau menurutku ya. Karena ternyata tadinya kan ya berat lah untuk ngadepin, sudah berjuang selama ini dengan cancer, harus diamputasi segala macam gitu kan. Ternyata nggak serumit itu hidup tuh. Ternyata walaupun fisik seperti ini sekarang udah dipotong segala macam, juga saya aktivitas normal semua, aman dan bisa kerja juga, bisa aktivitas yang lain. Saya juga dipercaya untuk terlibat di beberapa aktivitas organisasi di luar kantor juga. Jadi itu juga bisa touring. Touring motor. Kemarin Pak War. Oh beneran touring motor juga? Iya, saya bikin motor custom. Oh oke. Gitu. Ya ternyata bisa. Maksudnya apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan juga belum tentu terjadi. Jadi menurutku sih sekarang perspektifnya Tuhan itu sangat adil, karena apa yang kita inginkan belum tentu terjadi, tapi apa yang kita takutkan juga belum tentu terwujud juga. Jadi ternyata yang ditakutin selama ini juga enggak juga tuh, aman-aman aja. Masih bisa komunikasi, ngobrol, nongkrong lah ya. Dulu kan mindernya ada nih waktu posisi itu kan. Cuma ternyata teman-teman juga aman aja. Jadi ya lebih soleh. Balik lagi lebih soleh. Lebih soleh. Menyikapi, mensyukuri hidup dengan lebih riang gembira. Riang gembira ya. Karena ngapain sedih-sedih ya istilahnya dengan kondisi yang ada. Santai aja. Iya. Itu rasanya satu hal yang saya benar-benar berkena banget sih dari mungkin obrolan kita sekitar setengah jam terakhir ya, bahwa di keluarganya Pak Ben, Mas Arbi, ini bukan case cancer yang pertama, pastinya ada trauma yang dulu pernah ada dan mungkin belum sembuh bahkan dari yang dulu ketika akhirnya muncul, dan menjalani proses selama 7 tahun, nunda sekolah dan segala macam, pasti banyak hal yang perasaan yang bergejolak juga, tapi akhirnya semua itu bisa di overcome, bahkan tanpa support eksternal yang maksudnya profesional ya, tapi saling support dalam keluarga aja dan juga teman-teman dan sekitar, akhirnya bisa menguatkan sampai bisa tetap beraktivitas normal sampai hari ini. Rasa itu satu hal yang
patut menjadi reminder juga sih ya, bahwa akhirnya memang ya kekuatan mental kita itu juga berpengaruh untuk bagaimana kita bisa survive. Dan kita juga terima kasih buat teman-teman, keluarga, dan orang-orang dokter-dokter yang baik, tim-tim ICCT yang sangat baik juga ke saya. Saya juga sangat berterima kasih karena berkat kebaikan itulah saya bisa survive sampai sekarang. Kalau nggak karena kebaikan itu mungkin juga beda cerita hari ini. Itu sih. Jadi ini juga bukan semata-mata saya sendiri, semata-mata kami sendiri, tapi ini banyak tangan-tangan Tuhan yang membantu kami, saya di sini. Jadi saya juga mau berterima kasih kepada semua pihak yang membantu, terutama dari tim ICCT dan dari tim medis yang selama ini support saya dan percaya kalau saya survive. Karena itu yang dibutuhkan saya waktu jadi pasien. Jadi yang memberatkan itu adalah vonis-vonis yang, wah nih kamu nggak akan survive nih, wah ini udah berat nih, wah ini udah, itu kita langsung down gitu semuanya. Cuman dengan ketemu dengan tim ICCT, ya bisa nih hasilnya bagus nih, nanti dicoba lagi ya, minggu depan kita iniin ya, bulan depan kita, itu membuat saya semangat tuh. Sama tim medis juga, oh nih kok hasilnya, bahkan dari hasil yang, oh ini nggak seburuk yang lalu kok, itu kita udah semangat tuh. Jadi harapan-harapan kecil itu yang nyambung-nyambung terus tiap kita kontrol, sampai dari awal sampai akhirnya bisa survive gitu. Jadi ini kerjasama tim yang luar biasa sih ya, menurutku sih, untuk menyelamatkan saya, apalagi ya saya subjeknya, jadi ini luar biasa. Jadi berterima kasih untuk semua tim yang membantu. Gitu. Oke, mungkin terakhir untuk wrapping up aja, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk penonton nih yang sedang mungkin menjalani treatmentnya, atau mungkin untuk audiens yang nggak tahu bereaksi seperti apa, untuk keluarga atau teman-teman yang menghadapi kondisi tersebut gitu ya. Silakan, bisa langsung ke kamera. Kalau saya susah ya untuk memberikan saran atau nasihat, saya hanya bisa menceritakan apa yang saya lakukan aja. Terus yang paling penting buat saya sebagai pendamping, saya harus sehat. Karena kalau saya nggak sehat gimana pasien? Jadi saya pun juga harus menjaga kondisi kesehatan saya. Itu aja sih. Dari Mas Arbi? Untuk sesama pasien ya? Apa ya? Ya mungkin lebih, ya seperti tadi saya bilang ya, mungkin apa yang kita inginkan belum tentu terwujud, tapi apa yang kita khawatirkan juga belum tentu terwujud gitu. Jadi untuk pasien, apalagi saya juga pernah saya lama di posisi itu ya, kerasa berat juga. Cuman untuk semangat hidup itu bahwa kita masih bisa sehat, masih bisa survive loh gitu loh. Sampai sekarang saya udah 6 bulan dari tahun 2011, kan bonusnya banyak hitungannya ya. Nah itu masih bisa loh, jadi tetap semangat, tetap survive apapun jalannya, karena Tuhan pasti lihat ikhtiar kita juga, pasti sih. Bahwa kita pasti bisa sembuh, apapun kondisinya. Jangan terlalu down, jangan terlalu lama down, kita harus tetap jalanin semua proses supaya bisa sembuh lagi. Itu aja. Oke. Terima kasih banyak Pak Ben dan juga Mas Arbi. Saya rasa ini sebenarnya memang bukan satu topik yang mudah untuk dibicarakan ya, apalagi ini satu hal yang berulang dalam satu keluarga. Tapi menurut saya apa yang dijalani sama Pak Ben, Mas Arbi itu satu hal yang sangat powerful, dan harapan ini bisa menjadi motivasi juga untuk teman-teman di luar ya yang sedang menjalani juga, supaya bisa menguatkan mereka juga bahwa memang ya terkena vonis itu bukan akhir dari hidupnya mereka. Selagi kita masih bisa ikhtiar, masih bisa positif, merasa setiap kali kita treatment ada perkembangan, ya eventually ketika memang ditakdirkan ya, maka akan diberi jalannya untuk bisa seperti Mas Arbi saat ini bisa
menjalani aktivitas secara normal sehari-harinya. Insyaallah. Oke. Terima kasih banyak Pak Ben, Mas Arbi sekali lagi. Terima kasih, Mas terima kasih Syafiq. banyak untuk audiens yang sudah nonton Terima di kasih, episode kali ini. audiens. Sampai jumpa di episode Cancer Survivor selanjutnya. Bye bye. And this is their story.